Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutun illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, kita kembali membahas kitab karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah wa askanahu fasihaj jannati, yang berjudul Bahjah Qulubil Abrar, yang mana buku ini adalah syarah penjelas dari buku beliau yang lain yang berjudul Jawami'u Al-Akhbar, yang mana kita sampai pada hadis yang keempat. Kalau kita ingin mengulang di hadis yang pertama dan kedua, kita masih ingat hadis yang pertama adalah hadisnya siapa? Hadis siapa? Umar bin Al-Khattab. Kemudian hadis yang kedua adalah hadisnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadisnya Tamim ibn Aus Ad-Dari, Abu siapa? Ada yang ingat? Abu siapa? Abu Ruqayyah. Kemudian kita di hadis yang keempat, yaitu hadisnya Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu anhu wa ardah. Penulis mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah telah meridainya, berkata, Ata a'rabiyyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang Arab gunung, Arab Badui, Arab padang pasir, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian ia berkata, Dullani. Dullani artinya tunjukkan kepadaku, ala amalin, tentang satu amalan, idza amiltuhu dakhaltul jannah, apabila aku mengerjakannya aku akan mendapatkan surga. Maka Nabi SAW bersabda, kata beliau, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wa tuqimus salatal maktubah, dan engkau tegakkan salat yang wajib. Wa tuaddiz zakatal mafruḍah, engkau tunaikan zakat yang wajib. Wa tasumu Ramadan, dan engkau lakukan puasa wajib di bulan Ramadan. Qala, kemudian Arab Badui itu berkata, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, maksudnya adalah demi Allah, la azidu ala hadza syai'a, sungguh aku tidak akan, mohon maaf, tidak ada kata-kata sungguh di sini. La azidu ala hadza syai'an, aku tidak akan menambah sesuatu dari amalan tersebut. Wala anqusu minhu,
dan aku tidak akan mengurangi darinya. Artinya yang dia lakukan hanya ini saja, tidak lebih dan tidak kurang. Falamma walla, tatkala orang Arab Badui ini berpaling, maka kemudian Nabi SAW qala, berkata, bersabda, man sarrahu artinya siapa yang ingin, maksudnya siapa yang ingin berbahagia, an yanzura ila rajulin min ahlil jannah, siapa yang ingin bahagia melihat seorang lelaki calon penduduk surga, falyanzur ila hada, maka lihat kepada orang Arab Badui ini. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian kata penulis, atau sebelum itu, hadis ini adalah hadis keempat dari kitab Jawami'ul Akhbar. Hadis ini ada kemiripan dengan hadis lain dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Siapa yang kira-kira sudah mengkhatamkan belajar hadis Arba'in Nawawiyah, dia akan tahu bahwasanya hadis ini ada kemiripan dengan hadis lain, yaitu ada kemiripan dengan hadis nomor 22, yaitu hadisnya Jabir ibn Abdullah, sahabat Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari. Kata beliau, Nabi SAW pernah suatu ketika ditanya, ara'aita, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah, apabila, atau di sini tidak ada ucapan Rasulullah, dan ini ciri khasnya siapa? Sahabat atau orang Arab Badui. Orang Arab Badui sebenarnya adalah sahabat. Cuman biasanya sebutan sahabat itu untuk orang-orang yang memang dekat dengan Nabi. Biasa para perawi, para ulama hadis menyebutkan Badui itu dengan Arab Badui. Meskipun mereka adalah sahabat. Ciri khas mereka adalah, mohon maaf, kurangnya sopan santunnya mereka. Tapi ya seperti itu, orang yang kesehariannya bergumul dengan hewan, mereka adalah orang-orang yang gemar menggembalakan unta, menggembalakan kambing. Kalau ayam mungkin tidak ada ya. Kalau di kita ayam mungkin ya. Dan mereka jauh dari pemukiman penduduk. Artinya keseharian mereka, dan mereka kaku dari ketika bergaul dengan manusia. Keseharian mereka jauh dari manusia. Akhirnya orang yang jauh dari manusia, pergaulannya kaku, tidak luwes. Dan ini kurang baik. Ini kalau dari sisi keimanan kurang baik. Sebagaimana hadis Nabi, la khaira fi mu'min la ya'lafu wa la yu'laf. Tidak sempurna iman seorang mukmin, kurang kebaikannya ketika dia tidak bisa membaur dengan orang lain, dan orang lain pun tidak bisa membaur dengannya. Kalau kita perhatikan dalam hadis ini, hadis Abu Hurairah, bagaimana awal pertama kali orang Arab Badui ini menyapa Nabi? Apakah ada kata-kata ya Rasulullah? Tidak ada. Langsung dullani. Apa dullani? Tunjukkan padaku. Artinya tidak ada sama sekali basa-basi. Basa-basi itu terkadang diperlukan ya, diperlukan. Jadi orang Arab Badui ini ciri khasnya seperti ini. Demikian pula dalam hadis Jabir bin Abdullah, hadis keberapa tadi dari Arba'in Nawawiyah? Hadis ke-22. Hadis ke-22, kata Jabir bin Abdullah, ada orang yang bertanya kepada Nabi dan berkata, ara'aita, bagaimana pendapatmu? Apa ada kata-kata ya Rasulullah, ya Nabi Allah? Tidak ada. Ini ciri khasnya orang Arab Badui. Makanya Jibril ketika menampakkan wujud sebagai manusia datang kepada Nabi SAW, dia pakai ciri khas ini dengan tujuan agar tidak dikenali. Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang apa itu Islam. Kembali kepada hadis Jabir bin Abdullah, ada lelaki yang bertanya, apakah pendapatmu? Tidak ada sebutan Rasulullah di sini. Apakah pendapatmu?
apabila aku menegakkan salat yang wajib. Aku puasa Ramadan, puasa yang wajib. Kemudian aku jaga yang halal dan aku jaga diri dari yang haram dan aku tidak akan menambah dari itu sedikit pun. Ini bentuk kemiripannya. Ada kata-kata aku tidak akan menambah sedikit pun. Ini menambahkan menguatkan bahwasanya penanya di sini adalah benar-benar orang Arab gunung. Maka kata Nabi, kata orang tersebut, adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Maka kata Nabi SAW, na'am. Iya. Sebagaimana dalam hadis ini kata Nabi, siapa yang ingin melihat seorang penduduk surga, calon penghuni surga, maka lihatlah lelaki ini, kata Nabi SAW. Kemudian ada satu kaidah di sini, ini berkaitan dengan orang yang jarang bergaul dengan manusia umumnya. Para ulama mengatakan man bada jafa. Siapa yang hidupnya jauh dari manusia, jarang bergaul, hidupnya mungkin jarang berbicara dengan orang lain, jarang berinteraksi, atau bahasanya apa? Bahasa psikologinya introvert. Man bada jafa. Orang yang hidupnya jauh dari manusia, biasanya hatinya keras, hatinya kasar. Kita sapa dengan salam, dengan senyum yang merekah, jawabannya dibalas dengan merengus. Jadi yang seperti ini ya sabar saja. Itu menunjukkan orang seperti itu memang jauh dari interaksi sosial. Kemudian kata penulis, terdapat banyak hadis yang menjelaskan pokok landasan yang besar ini. Kandungan hadis-hadis itu semuanya sama atau hampir sama, yaitu intinya adalah barang siapa menunaikan apa yang Allah wajibkan kepadanya berdasarkan kewajiban yang bersifat umum dan kewajiban yang bersifat khusus karena sebab-sebab tertentu, yang barang siapa terdapat padanya faktor kewajiban ini, maka dia wajib untuk melakukannya. Artinya, siapa yang menjaga kewajiban umum atau bahasa syariatnya adalah al-furud al-mushtarikah. Kewajiban umum ini maksudnya adalah kewajiban yang diwajibkan untuk semua tanpa terkecuali. Laki-laki wajib, wanita wajib, yang kaya wajib, yang miskin pun wajib. Apa di antara contohnya? Syariat, kewajiban yang bersifatnya umum. Contohnya adalah yang sehat wajib, yang sakit juga wajib. Di antara contohnya salat. Ibadah salat tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Ini kewajiban yang bersifat umum. Puasa di bulan Ramadan. Ini kewajiban yang bersifat umum. Dan ada kewajiban yang bersifat khusus karena sebab-sebab tertentu. Contohnya seperti kewajiban yang khusus untuk orang-orang kaya. Kewajiban yang khusus untuk orang kaya contohnya seperti umrah, contohnya seperti haji, contohnya seperti zakat. Ini kewajiban-kewajiban yang khusus. Dia wajib melakukannya, kemudian dia menjaganya. Dia tunaikan kewajiban-kewajiban tersebut, dan dia tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan, maka dia berhak untuk masuk ke dalam surga dan berhak selamat dari api neraka. Jadi ini ganjaran bagi mereka yang benar-benar menjaga yang wajib dan meninggalkan yang haram. Di dalam hadis ini tidak disebutkan kewajiban haji. Apa sebab? Ada enggak haji di sini? Wa tahujjal bait. Ada enggak? Engkau berhaji ke Baitullah. Tidak ada. Para ulama mengatakan barangkali sebabnya adalah Nabi ketika menyampaikan hadis ini belum ada syariat haji. Dan syariat haji itu baru ada di tahun 6, tahun ke-7 Hijriah. Ini pendapat yang berbeda antara ulama. Sebagian mereka menyebutkan tahun 6 Hijriah, sebagian yang lain tahun ke-7 Hijriah, sebagian yang lain berpendapat berbeda. Makanya Nabi di sini tidak mewasiatkan dia untuk berhaji ke Baitullah.
Kemudian kata beliau, barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram, mengerjakan hal ini tanpa perlu dia tambah dan tanpa perlu dia kurangi, maka dia sudah bisa masuk ke dalam surga dan sudah selamat dari api neraka. Dan ini menunjukkan bahwasanya surga Allah itu luas. Surga Allah itu sangatlah luas. Artinya ketika orang hanya menjaga yang wajib-wajib, kemudian dia tinggalkan semua yang haram, dia akan masuk surga. Meskipun dia tidak menjaga yang sunnah. Meskipun dia tidak melakukan ibadah salat sunnah. Maka dia sudah bisa masuk ke dalam surga. Dan ada ayat Al-Quran yang menunjuk kepada betapa rahmat Allah kepada para hambanya itu luas sekali. Mudah sekali bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat 32. Dalam surat Fatir ayat 32. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitab alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami berikan Alkitab, kami berikan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami, yaitu para nabi dan para rasul. Kemudian di antara mereka juga umat-umat para nabi dan umat-umat para rasul. Kemudian kata Allah, "Faminhum zalimun li nafsihi." Ada di antara mereka, di antara umatnya para nabi dan rasul yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang sedang-sedang dalam beribadah, pertengahan dalam beribadah. Wa minhum sabiqum bil khairat, di antara mereka ada yang semangatnya dalam berlomba-lomba mendapatkan kebaikan luar biasa. Biidnillah, tentu itu semua dengan izin Allah. Kata Allah, dzalika huwal fadlul kabir. Demikianlah keutamaan Allah yang sangat besar. Di ayat yang setelahnya Allah berfirman, Jannatu Aden, yang mana mereka semua mendapatkan surga Aden. Kata Allah, yadkhulunaha, mereka semua dapat tiket untuk masuk surga. Yang kata para ulama tafsir, yang menakjubkan dari ayat ini adalah firman Allah, Jannatu Aden, surga Aden, yadkhulunaha. Mana yang menakjubkan adalah waw dan nun di sini. Yadkhulun menunjukkan jamak. Siapa yang masuk surga? 3 golongan tadi yang Allah sebutkan dalam surat Fatir. Yang pertama adalah zalim li nafsi. Orang yang zalim kepada diri mereka sendiri. Bagaimana bentuk kezaliman mereka? Allah tafsirkan bentuk kezaliman ini dalam surat At-Taubah ayat 102. Ini cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini cara penafsiran yang paling afdal. Menafsirkan Al-Quran dengan ayat lain dari Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Kata Allah, alladzina khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Mereka adalah orang-orang yang mencampur adukan antara amal saleh dengan maksiat. Ini gambaran dari kebanyakan dari kaum muslimin. Ini gambaran dari kebanyakan dari kita. Di mana kita? Apakah kita termasuk di antara golongan pertama yaitu zalim li nafsi? Apa arti zalim li nafsi? Orang yang suka zalim. Apa yang kedua? Muqtasid. Muqtasid ini maksudnya adalah orang-orang yang hanya mengerjakan wajib saja. Seperti gambarannya orang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi di dalam hadits nomor 4 sini dan di dalam hadits nomor 22 dalam Arba'in An-Nawawiyah. Itu gambaran orang muqtasid yang dilakukan hanya yang wajib-wajib saja dan dia tinggalkan yang haram. Yang makruh masih dilakukan. Yang sunnah tidak dia kerjakan. Ini yang disebut dengan muqtasid. Yang ketiga,
wa minhum sabiqum bil khairat. Ada yang begitu semangat dalam berlomba-lomba meraih kebaikan. Di mana kita? Pertama, kedua, atau yang ketiga? Hah? Yang mana? Pilih. Kebanyakan di antara kita yang kedua. Insya Allah. Yang pertama. Kebanyakan di antara kita adalah yang pertama. Namun jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir? Sekalipun kita banyak zalim, kita tetap takut kepada Allah dan tetap mengharap surga Allah. Tetap mengharap masuk surga sebagaimana firman Allah di ayat yang setelahnya. Jannatu adn. Mereka akan masuk surga. Yadkhulunaha. Kata Allah, mereka. Siapa mereka? Golongan pertama, golongan kedua, dan golongan yang ketiga. Pintu rahmat Allah, pintu surga Allah teramat sangat luas. Dalilnya apa? Hadis ini diantaranya. Artinya jangan kita bayangkan masuk surga itu harus dengan apa? Harus dengan amal-amalan yang sunnah. Sebelum kita beralih kepada amalan-amalan sunnah, kita berusaha untuk menjaga yang wajib dahulu, kemudian menjaga diri dari yang haram. Itu sudah menjadi tiket masuk surga. Insyaallah ta'ala. Kemudian kata beliau di sini, barang siapa yang memiliki sifat seperti ini, dia telah berhak menyandang nama apa? Islam dan berhak menyandang nama iman. Maksudnya apa? Dia adalah seorang muslim, dia adalah seorang yang mukmin. Insyaallah. Boleh enggak kita mengatakan saya muslim insyaallah? Saya muslim insyaallah. Ini ada pembahasan sendiri dalam ilmu akidah. Para ulama menyebutnya dengan al-istithna bil iman, al-istithna bil Islam. Maksudnya adalah menyebut saya muslim insyaallah. Boleh atau tidak? Pendapat yang kuat mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena muslim itu sudah tingkatan yang paling rendah. Tidak ada tingkatan di bawahnya selain kekafiran. Maka tidak boleh seorang mengatakan saya muslim insyaallah. Namun boleh baginya untuk mengatakan saya mukmin insyaallah. Sebagaimana perkataan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Kata Allah, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab mengatakan, Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Kata Allah kepada nabinya, katakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Qulu aslamna, tapi ucapkan kalian telah Islam. Jadi minimal sekali orang mengatakan saya muslim. Insyaallah, enggak, saya mukmin insyaallah. Karena mukmin itu tingkatan yang berbeda. Kemudian kata beliau, sehingga dia termasuk dari golongan orang-orang yang bertakwa dan beruntung, serta termasuk bagian dari orang-orang yang berjalan di atas siratal mustaqim. Kata beliau, dan yang serupa dengan hadis ini atau yang semakna dengannya adalah hadis setelahnya, yaitu hadis yang kelima. Hanya saja kita ingin tegaskan dalam hadis ini menunjukkan beberapa faidah. Di antaranya tadi yang kita sebutkan, ada kewajiban-kewajiban yang sifatnya umum dan ada kewajiban-kewajiban yang sifatnya khusus. Kewajiban yang sifatnya umum adalah untuk siapa? Semua tanpa terkecuali. Baik yang muslim, baik yang kaya maupun yang miskin. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik yang makamnya, apa kata orang sufi? Baik yang makamnya syariat maupun yang makamnya ma'rifat, semuanya wajib sholat. Nah, ada istilahnya saya makamnya ma'rifat, maka tidak perlu sholat. Ini termasuk kesesatan orang-orang sufi. Dan hadis ini, faidah yang lainnya adalah hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika kita beramal wajar atau mungkin dianjurkan bagi kita untuk mengharap apa? Surga. Ini hadis ini menunjukkan bahwasanya orang itu yang dicari ketika beramal adalah surga. Dan Nabi memotivasi para sahabat dengan seorang Arab Badui ini.
Kata Nabi, siapa yang ingin melihat kepada penduduk surga maka lihat orang ini. Ini motivasi dari Nabi agar sahabat itu ketika beramal yang mereka cari apa? Surga. Surga. Ini berbalikan, berseberangan dengan syubhatnya orang-orang siapa? Orang-orang siapa? Sufi. Orang-orang zindik dari kalangan sufi. Yang mana mereka katakan siapa yang beramal mencari surganya, mencari surga Allah, maka amalannya tidak ikhlas karena Allah. Kalau antum beribadah, maka jangan cari surga Allah. Jangan takut dari neraka Allah. Cukup beribadah bermodalkan cinta. Itu perkataan orang-orang sufi. Benar atau salah? Benar apa salah? Apa dalilnya? Salah? Apa dalilnya? Salah? Hadis ini. Nabi SAW memotivasi, mengiming-imingi para sahabat untuk mencari apa? Surga. Ini lawan dari keyakinan orang-orang sufi. Makanya berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau, man abadallah bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya bermodalkan cinta tok, maka dia adalah orang zindik. Maksudnya apa orang zindik? Orang sufi zindik yang suka merusak agama dari dalam. Ini orang-orang zindik, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau kita tahu ciri-cirinya, kita bisa menghindar dari berteman dengannya. Kalau ada orang dikit-dikit ngomong cinta dalam ibadah, nggak ada yang lain, hanya cinta saja. Bahkan dia menuduh orang yang beribadah karena takut dari neraka, karena mencari surga, maka orang seperti ini tidak ikhlas. Ini orang-orang zindik, ini orang-orang sufi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa man 'abadallah bil khaufi wahdahu fahuwa haruri." Siapa yang beribadah kepada Allah hanya bermodalkan rasa takut tok, maka dia adalah orang-orang haruri khawarij. Orang khawarij ibadah mereka selalu bermodalkan rasa takut. Makanya saking takutnya mereka melanggar aturan Allah, sedikit-sedikit kafir. Orang yang melakukan dosa besar, apa bagi mereka hukumnya? Kafir. Ini orang-orang khawarij karena takut mereka luar biasa. Ya kita beribadah dengan takut, kita beribadah dengan cinta. Dan kata beliau, Syekhul Islam, dan siapa yang beribadah dengan rasa harapan saja, dengan mengharap kepada Allah saja, maka kenalilah bahwasanya dia adalah murji. Apa murji? Orang-orang murjiah. Orang-orang yang malas-malasan beribadah, kemudian mengatakan Allah rahmatnya teramat sangat luas. Insya Allah saya akan masuk surga. Ini kebanyakan orang. Kebanyakan orang malas beramal dan hatinya masih tenang-tenang saja. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Ini kebanyakan umumnya kaum muslimin, orang-orang seperti ini sudah terkena fitnah syubhatnya orang-orang murjiah. Orang murjiah itu ciri khas mereka adalah la'uban bidinihi, suka bermain-main dengan agama. Jadi agama ini bahan permainan mereka. Ini keadaan banyak kaum muslimin. Dan kata beliau, man abadallah, siapa yang beribadah kepada Allah bermodalkan cinta. Belum selesai, cinta dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-khauf, bermodalkan rasa takut. Bermodalkan roja, mengharap. Fahuwa mu'minun muwahhid, maka dia adalah, kenalilah bahwasanya dia adalah temanmu. Dia adalah mukmin, dia adalah ahli tauhid. Orang ketika beribadah dengan modal, apa yang pertama tadi? Cinta. Dia tidak akan pernah bosan dari beribadah. Dia selalu haus beribadah. Ibarat kata seorang pemuda yang dia habiskan waktunya, tenaganya, hartanya untuk wanita yang dia cintai. Kemudian ujung-ujungnya wanitanya nikah sama laki-laki lain. Dia sakit hati. Tapi semua lelahnya, semua capeknya seakan-akan tidak terasa ketika dia kejar itu dengan modal cinta. Bayangkan kalau seandainya cinta itu
dia alihkan bukan untuk wanita, bukan untuk dunia, tapi untuk siapa? Allah. Maka dia tidak akan pernah lelah dari beribadah. Dia tidak akan pernah bosan dari salat sunnah. Dia tidak akan pernah bosan ngaji. Sebagaimana perkataan Utsman bin Affan, "Lau taharat qulubukum," kalau seandainya hati kalian bersih, hati kalian mencintai Allah, "ma syabi'at min kalami rabbikum," sungguh kalian tidak akan pernah bosan membaca firman Allah, membaca Al-Quran. Dan di sini kita belajar bahwasanya kadang cinta kita kepada Allah kurang tulus, sehingga baca satu halaman, satu lembar, baru murajaah satu juz Al-Quran saja, bosan. Apa sebabnya? Cinta kita kurang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Utsman tadi? Kalau seandainya cinta kita tulus, hati kita bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca. Kalau bahasanya pemuda, tidak akan pernah bosan membaca surat cinta. Surat cinta yang sudah 10 tahun lalu dibaca lagi, dibaca berulang. Tidak pernah bosan. Bahkan setiap kali dia membaca, hatinya akan semakin berbunga-bunga. Seharusnya seperti itu kita di hadapan firman Allah. Kemudian yang kedua, al-khauf. Setelah cinta, kemudian rasa takut. Orang kalau beribadah dengan rasa takut, dia tidak akan berani melanggar aturan Allah. Kemudian yang ketiga adalah rasa harap. Orang ketika beribadah dengan harapan, menggantungkan harapan, mengharap pahala dari Allah, mengharap surga tingkat yang tertinggi, maka dia akan semangat di dalam beribadah. Dan kadar semangatnya dalam beribadah sesuai kadar harapannya kepada Allah. Makanya berbeda antara sahabat yang hanya mengharap surga dengan sahabat yang mengharap surga tingkat tinggi. Seperti harapannya Rabi'ah Al-Aslami. Ini pernah kita sampaikan. Yang dia harap agar mendapatkan, agar bisa membersamai Rasulullah di surga. Ini kedudukan yang bukan main. Ini kedudukan yang luar biasa. Semangatnya pun berlipat. Semangatnya pun berlipat sesuai dengan kadar harapnya kepada surga Allah. Maka kalau kita ketemu orang beribadah bermodalkan cinta, bermodalkan rasa takut, bermodalkan rasa harap, 3 sekaligus, maka dia adalah mukmin, dia adalah muwahhid, dia adalah ahli tauhid, dia adalah salafi. Ini ciri khas. Dari sini kita bisa membedakan antara teman dan mana musuh. Musuh apa bukan? Musuh. Wala dan barak kita di atas tauhid dan di atas sunnah. Ahlu sunnah kita cintai, ahlu bid'ah kita benci. Bukan berarti kita mendolimi. Kita benci, kemudian kita ajak dia untuk mengikut kepada sunnah. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis tentang istiqamah. Hadis tentang istiqamah ini ada di hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sebelumnya pernah kita jelaskan bahwasanya dari 99 hadis Jawami'ul Akhbar, ada berapa hadis yang terkandung dalam Arba'in Nawawiyah? Ada berapa? 14. Ada 4 yang tidak terkandung, mungkin 48, bukan. Ada berapa hadis yang terkandung? Hanya ada 11 hadis saja. Berarti ada berapa hadis yang tidak terkandung di sini, termasuk dari Arba'in Nawawiyah? Arba'in Nawawiyah berapa hadis? 42. Berarti berapa hadis yang tidak masuk di sini? Ada 31 hadis. Banyak yang masuk atau banyak yang tidak masuk? Jadi tahapannya memang demikian. Orang belajar Arba'in Nawawiyah dulu, umumnya kaum muslimin sudah belajar. Antum insya Allah sudah khatam ya? Kalau belum khatam ngaji sendiri. Insya Allah cepat. Setiap hari berapa hadis? Setiap hari 2 hadis misalkan. Insya Allah khatam. Tahapannya arba'in, baru kemudian bahjah qulubil abrar. Bahjah qulubil abrar, kita sudah sampai hadis ke 4. Masya Allah. Sudah sampai atau baru sampai? Optimis ya. Sudah sampai. Ada 11 hadis yang terkandung dalam Jawami'ul Akhbar.
sisanya tidak masuk. Dan hadis istiqamah masuk dalam hadis arba'in dan plus masuk dalam hadis jawami'ul akhbar. Ada di hadis nomor 21 dari hadis arba'in an-nawawiyah. Hadis tentang istiqamah. An Sufyan berkata penulis rahimahullah, An Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Dari Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi. Qala, beliau berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam. Katakan kepadaku tentang suatu ucapan dalam Islam. La as'alu anhu ahadan ba'dak. Yang aku tidak akan bertanya lagi tentangnya kepada siapapun selain Anda. Maka Nabi berkata, qul, ucapkanlah, amantu billah thumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, lalu kemudian istiqamahlah di dalam perkataanmu itu. Hadis ini dilewatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini selaras dengan beberapa ayat dari Al-Quran. Di antaranya dalam surat Fussilat ayat 30. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah, sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihim al-malaikah, malaikat akan turun kepadanya, kemudian mengatakan kepadanya alla takhafu wala tahzanu. Di halaman setelahnya malaikat mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih. Wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Ini yang selaras dengan hadis yang akan kita bahas. Kata beliau penulis rahimahullahu taala, sahabat ini memohon kepada Nabi SAW untuk diberi suatu ucapan yang bermanfaat, yang mencakup kebaikan-kebaikan yang bisa mengantarkan pelakunya kepada kebahagiaan. Maka Nabi memerintahkannya untuk apa? Untuk beriman kepada Allah. Yang kata beliau, iman kepada Allah mencakup seluruh hal yang wajib untuk diyakini. Ini amalan apa? Amalan apa? Keyakinan adalah amalan hati. Berupa keimanan, pokok-pokok iman, dan cabang-cabang iman seperti amalan-amalan hati. Kemudian ketundukan dan menyerahkan diri kepada Allah secara lahir dan batin. Ini gambaran keimanan. Dan kita selaku ahlu sunnah wal jamaah sudah hafal ngelotok, bahasa orang Jawa ya, sudah hafal di luar kepala arti iman. Benar apa betul? Insya Allah. Apa arti iman? Iman. Dari sini ketahuan ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah. Apa iman? Iman adalah 5 nun. Bahasa Arabnya 5 nun. Yang pertama adalah i'tiqadun bil janan. Janan itu hati. Meyakini dengan hati. I'tiqadun bil janan. Qaulun bil lisan. Ini 2 nun yang kedua. Ucapan dengan lisan. Wa amalun bil arkan. Kemudian beramal dengan anggota tubuh. Amalun bil arkan. Cukup? Belum cukup. Bahaya kalau nggak dilanjutkan. Bisa masuk Khawarij, bisa masuk Mu'tazilah, bisa masuk Murji'ah. Lanjutkan apa lanjutannya? Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Yazidu bi ta'atir rahman, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Berkurang dengan maksiat, berkurang dengan ketaatan kepada setan. Ini 5 nun di dalam memahami makna iman. Sudah hafal? Insya Allah bahasa Indonesia saja. Yang pertama, keyakinan dengan hati. Yang kedua, ucapan dengan lisan. Yang ketiga, anggota badan. Kemudian yang keempat, bertambah. Yang kelima, berkurang. Ini harus lengkap 5. Bahayanya kalau salah satu bisa
masuk ndelosop dalam keyakinan Khawarij. Orang Khawarij meyakini iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Orang kalau bermaksiat ya sudah imannya hilang, maka dia menjadi kafir. Nauzubillah min syubhati ahlil bidah. Kita berhenti sebentar, azan dulu. Fadhal. Kita lanjut. Kata beliau, setelah itu istiqamah. Setelah kita memaknai iman, kemudian mengerjakan iman dengan amalan hati, dengan amalan lisan, dan dengan amalan anggota badan. Setelah itu kita istiqamah. Ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Yang paling berat itu adalah bisa istiqamah di atas keimanan. Setelah itu kata beliau, istiqamah dan kokoh di atas iman tersebut sampai ajal menjemput kita. Kata beliau, hal ini serupa dengan firman Allah, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Dan ini hal yang berat. Dan perlu kita jelaskan di sini bahwasanya istiqamah yang paling utama, yang nomor satu adalah istiqamah di atas tauhid. Istiqamah di atas tauhid. Jangan sampai hati kita berpaling dari kalimat tauhid. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan sampai sekarang kita masih bertanya-tanya. Saya pribadi masih bertanya-tanya. Nabi SAW dan juga Nabi Ibrahim, keduanya sama-sama Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Tentu tauhid mereka berdua tidak perlu diragukan sedikit pun. Namun pertanyaannya, mengapa mereka masih terus berdoa kepada Allah, Allahumma junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku, anak-anakku dari menyembah berhala. Kenapa kok Nabi Ibrahim masih ketakutan? Kenapa kok Nabi Muhammad masih ketakutan dari kesyirikan? Padahal harusnya mereka tidak takut. Dan jawabannya adalah ini level takut yang berbeda. Karena mereka tahu bahwasanya tidak ada yang tahu ajal akhir kehidupan setiap orang. Makanya level ketakutannya ulama dengan level ketakutannya orang awam itu berbeda. Kalau kita takut kita takut untuk hari ini. Adapun takutnya para ulama, takut mereka masa depan. Takut mereka adalah tentang akhir hayat mereka bagaimana. Itu pertanyaan besar dalam benak mereka. Kalau kita enggak, kita takutnya akan hari ini. Makanya sebagian di antara kita masih merasa aman-aman saja, meskipun kita tidak tahu bagaimana ajal yang menanti kita. Kita masih aman. Kenapa? Karena takut kita belum takut masa depan. Takut mereka takut masa depan. Bahkan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah menyebutkan level takut yang jauh berbeda dari itu semua. Yaitu takut dengan apa yang Allah tulis dalam catatan Lauhul Mahfuz. Ini takut yang jauh levelnya. Levelnya belum sampai di kita. Mereka takut. Karena itu Malik ibn Dinar setiap malamnya beliau menangis. Sampai basah janggut beliau karena beliau tidak tahu bagaimana catatan di Lauhul Mahfuz. Apakah Malik ibn Dinar ini termasuk Allah catat namanya di antara penduduk surga atau ternyata di penduduk neraka. Kata Nabi, tidak ada dari kalian kecuali namanya sudah dicatat oleh Allah penduduk surgakah atau penduduk neraka. Makanya beliau menangis luar biasa karena tidak tahu. Bisa jadi kita beriman sekarang, namun besok bisa jadi kita kafir. Apalagi di zaman sekarang. Makanya harus benar-benar menjaga. Yang pertama adalah istiqamah di atas tauhid. Lawannya adalah syirik. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Terus belajar, jangan longgar. Terus belajar, jangan malas belajar. Menjaga keluarga kita dengan ilmu dan amal. Kemudian setelah istiqamah di atas tauhid, ada level istiqamah yang kedua. Istiqamah di atas tauhid ini yang utama.
Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Apa artinya? Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kata beliau, yang dimaksud ayat ini adalah humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang istiqamah menjauh dari kesyirikan. Ini nomor 1, istiqamah di atas tauhid. Kemudian nomor 2, istiqamah di atas yang wajib. Lawannya adalah menjauh dari yang haram. Seperti istiqomahnya siapa? Orang Arab dalam hadis nomor 4. Ini istiqomah yang luar biasa. Kalau kita bisa menjaga yang wajib, maka kita penduduk surga insya Allah. Lawan dari wajib adalah meninggalkan yang haram. Kemudian istiqomah level 3 adalah istiqomah level paling tinggi. Istiqomah level paling tinggi adalah istiqomah di atas yang sunnah. Yang sunnah. Ini maksud dari perkataan Nabi kepada Abdullah ibn Amr bin As. Kata Nabi, ni'mar rajul Abdullah. Sebaik-baik manusia adalah Abdullah. Siapa maksudnya? Abdullah ibn Amr bin As. Lau shalla, atau kalau seandainya Abdullah bin Amr bin As selalu istiqamah di atas salat malam. Selalu menjaga ibadah sunnah salat malam. Dan ini kunci istiqamah. Ini kuncinya. Dan jangan antum bayangkan istiqamah itu apa? Kalau kita sering sebutkan istiqamah salat malam, bagaimana gambarannya? Istiqamah salat malam 12 rakaat, bukan. Istiqamah salat malam maksudnya adalah istiqamah berapa rakaat? Sekuatnya kita. Jangan berlebih-lebihan. Makanya Nabi ketika melihat ada orang-orang yang itikaf, kemudian memberikan atau mengikat tali dari satu tembok ke tembok yang lain. Nabi heran, ini tali apa? Kata sahabat yang lain, ini tali yang digunakan sebagian sahabat yang kalau lagi capek sholat dipegang tali itu untuk sholat. Kata Nabi, hullu, cabut tali itu. Jangan cabut tali tersebut. Kata Nabi, ukfulu ma tutiqun, lakukan ibadah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau ngantuk ya tidur. Kata Nabi kepada Hamdalah, sa'atan maksudnya ibadah di waktu semangat. Kalau lagi lemas semangatnya, maka setidaknya jangan langgar yang wajib. Jangan lakukan yang haram. Itu maksudnya sa'atan. Jadi ini maksud dari istiqamah. Dan siapa yang bisa istiqamah di level yang ketiga, level paling tinggi, maka dialah wali Allah. Udah jadi wali Allah, Masya Allah. Wali Allah. Meskipun mungkin tidak diberikan gelar oleh siapapun, tapi yakinlah bahwasanya dia adalah wali Allah. Artinya dia bersyukur kepada Allah dan tetap menghiasi ibadahnya dengan 3 sifat. Apa sifatnya tadi? Cinta, takut, dan harap. Insya Allah dia akan terus bisa istiqamah. Dia adalah wali Allah. Ini yang disebutkan Rasulullah dalam hadis wali Allah. Kata Nabi SAW, tidaklah ada hambaku yang menjaga kewajiban-kewajiban dalam beribadah kepadaku, atau tidak ada hal yang paling aku sukai dari hambaku selain daripada menjaga yang wajib. Nomor 1 adalah yang wajib. Ini yang paling Allah cintai. Dia istiqamah. Kemudian wala yazalu abdi, hambaku akan terus berjuang dalam istiqamahnya. Setelah yang wajib apa tadi? Yang sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Ini tahap yang berbeda. Sampai Allah pun mencintainya. Kemudian kata Allah, dan siapa wa idza ahbabtuhu, ketika aku mencintainya, maka aku menjadi sam'ahu, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam, aku menjadi langkah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Sekali lagi, maksudnya ini bukan manunggaling kaula Gusti, bukan menyatu dengan Allah, bukan. Maksudnya adalah tidak ada satupun yang dia dengar, tidak ada satupun yang dia lihat,
Tidak ada satupun langkah kaki kemana dia menuju yang ia genggam. Kecuali semuanya berdasar pada ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, lan tadurrahu madama samawati wal ard. Tidak akan membahayakannya dosa apapun selama langit dan bumi masih ada. Dia tidak akan pernah tersesat. Ini wali Allah. Ini istiqamahnya. Kuncinya mana? Kuncinya istiqamah level 3. Istiqamah di atas sunnah. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As? Sebaik-baik manusia adalah Abdullah bin Amr bin As kalau dia sholat malam. Sebaik-baik manusia adalah kita kalau kita istiqamah sholat malam. Berapa rakaat? 3 rakaat. 2 rakaat tahajud plus 1 rakaat sholat witir. Yang dibaca boleh baca tanpa Al-Quran dari hafalan dan boleh baca dari Al-Quran sambil pegang mushaf. Intinya apa? Intinya istiqamah. Jaga yang sunnah, ini kunci. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan a'zamul karamah. Ini wali Allah. Wali Allah punya karamah. Apa karamahnya? Karamahnya bukan terbang di atas angin, bukan bisa berenang, bukan berenang, siapa bisa berenang ya? Bukan tidak tenggelam ketika di laut. Berenang berarti. Bukan tidak terbakar ketika dibakar api, bukan itu. Karamah. Karamah yang paling agung adalah luzumul istiqamah. Ketika kita diberkahi istiqamah. Ini karamah yang luar biasa. Malaikat akan turun kepada kita, kemudian akan mengkhabarkan berita, alla takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Apa perbedaan keduanya? Takut adalah akan masa depan. Sedih adalah tentang masa silam, masa lampau. Ketika seorang di penghujung kehidupannya, dia pasti akan kalut dengan 2 hal. Dia pasti akan takut, dia pasti akan sedih. Sedih ketika dia akan meninggalkan anak dan istrinya. Dia tidak tahu kabar anak dan istrinya sepeninggalnya. Dia sedih luar biasa. Dan dia takut tentang masa depannya. Kemana dia akan dilemparkan. Apakah dia akan menjadi penduduk surga ataukah penduduk neraka. Na'udzubillah. Kemana dia? Maka ketika dalam kondisi kalutnya akan turun ketenangan dari malaikat. Malaikat akan membawakan ketenangan dan memberikan kabar kepadanya. Jangan takut, jangan bersedih. Bahkan dia diberikan jaminan surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa yang mau? Setiap dari kita pasti mau. Di akhir kehidupan malaikat datang kemudian memberikan kabar gembira. Nas'alullah al-istiqamah. Semoga Allah memberikan kita semua istiqamah. Ini belum tuntas. InsyaAllah kita lanjutkan kemudian. Barangkali ada tambahan atau tidak ada. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan. Ada enggak? Tidak ada. Khair. Kita cukup sampai di sini. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wa akhiru dawan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.